pertama yaitu psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah sebuah teori psikologis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang dokter dan ahli saraf Australia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini menekankan peran penting dari alam bawah sadar dalam membentuk perilaku dan pengalaman manusia. Dalam teori psikoanalisis dijelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kepribadiannya atau personalitasnya. Sigmund Freud sebagai tokoh utama dalam psikoanalisis telah menunjukkan betapa besar kontribusinya dalam bidang psikologi, termasuk konsep tingkat ketidaksadaran dari aktivitas mental. Beliau juga menegaskan bahwa hampir semua aktivitas mental sulit untuk diketahui atau diakses secara langsung oleh setiap individu. Namun aktivitas mental tertentu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Tahun 1890-an, Sigmund Freud mengembangkan satu aliran psikologi yang berfokus pada ketidaksadaran manusia dan sekarang kita kenal dengan sebutan psikoanalisis. Jika menelusuri rekam jejak Freud, maka sebenarnya bukanlah seorang yang menggeluti bidang kajian ilmu psikologi. Ternyata sosoknya adalah penggelut bidang kajian ilmu neurologi untuk membantu profesinya sebagai seorang dokter. Banyak pasien yang ia tangani menderita gangguan mental dan itulah mendobrak daya pikirnya untuk mengembangkan psikoanalisis agar bisa membantu pasien-pasiennya tersebut. Yang kedua yaitu struktur kepribadian. Dalam teori psikoanalisis yang ia kembangkan, Freud membagi struktur manusia dalam 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama id. Pada setiap kepribadian seseorang, terdapat satu inti yang tidak dapat sama sekali disadarinya dan wilayah psikis tersebut dinamakan oleh Freud sebagai id. Id merupakan salah satu aspek kepribadian yang bersifat naluriah. Aspek kepribadian ini sudah ada pada diri manusia sejak manusia dilahirkan ke bumi. Id berisikan hal-hal yang secara psikoanalisis menurut Freud telah diwariskan sejak lahir. Contohnya dorongan insting-insting yang secara langsung mencari pemuasan, seperti seorang anak kecil yang dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Secara sederhana, id adalah tempat menetapnya naluri-naluri seksual manusia dan impuls agresif, sifat dasar hewani manusia. Dengan kata lain, ini bekerja untuk mendorong manusia agar merealisasikan segala kebutuhannya seperti kebutuhan minum, mandi, dan tidur. Aspek kepribadian ini selalu berhubungan dengan kesenangan. Yang kedua, ego. Ego merupakan aspek kepribadian yang bersifat rasional. Ego juga disebut eksekutif kepribadian karena ia mengontrol tindakan, memilih lingkungan untuk memberi respon, memuaskan insting yang dikehendaki, dan berperan sebagai pengendali konflik antara id dan superego. Ia merupakan penengah antara keinginan akan kepuasan dengan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Yang ketiga, superego. Superego memiliki fungsi merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual. Selain mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moral dan mengejar kesempurnaan, superego merupakan aspek kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral. Aspek kepribadian ini mengacu pada nilai yang moral telah diajarkan oleh orang tua, guru, atau tokoh-tokoh lain di masa kanak-kanak. Oleh sebab itu, superego ini bergantung pada ajaran moral yang telah dinamakan kepada seseorang. Selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian didasarkan pada konversi energi yang mana di sini dinyatakan bahwa energi dapat berubah dari energi fisiologis pada energi psikis ataupun sebaliknya. Energi psikis adalah energi yang digunakan dalam kegiatan psikologis seperti berpikir. Penghubung antara kedua energi, energi fisiologis dan energi psikologis adalah id. Dari insting-instingnya, yang pertama naluri manusia, insting. Insting merupakan kumpulan hasrat atau keinginan. Insting mempunyai 4 macam karakteristik, yaitu yang pertama sumber. Kondisi rangsangan jasamania atau needs. Kedua, tujuan. Menghilangkan rangsangan jasmania atau mereduksi tegangan sehingga mencapai kesenangan dan terhindar dari rasa sakit.
Ketiga, objek meliputi benda atau keadaan yang berada di lingkungan yang dapat memuaskan kebutuhan, termasuk kegiatan untuk memperoleh objek tersebut, seperti belanja atau memasak makanan. Dan yang keempat, pendorong. Kekuatan yang tergantung kepada intensitas besar kecilnya kebutuhan. Freud melihat naluri sebagai historis yang diperoleh dan bersifat konservatif. Yang kedua, insting hidup. Insting hidup merupakan motif dasar manusia yang mendorongnya untuk bertingkah laku secara positif atau konstruktif. Energi yang bertanggung jawab bagi insting hidup adalah libido. Libido ini bersumber dari erogenetik zones, yaitu bagian-bagian tubuh yang sangat peka terhadap rangsangan, seperti bibir, dubur, dan organ seks, yang apabila dimanipulasi tertentu akan menimbulkan rasa kenikmatan. Dalam pandangan Freud, naluri seksual adalah unik di antara naluri dalam bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang tidak mencapai untuk memulihkan keadaan sebelumnya. Yang ketiga yaitu insting mati. Insting ini merupakan motif dasar manusia yang mendorongnya untuk bertingkah laku yang bersifat negatif atau destruktif. Thanatos adalah sekelompok insting mati yang menentang upaya eros dan memimpin apa yang hidup kembali ke negara anorganik ibid. Freud meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan pembawa dorongan untuk mati, keadaan tak bernyawa. Pendapat ini didasarkan kepada prinsip konstansi, yaitu bahwa semua proses kehidupan itu cenderung kembali kepada dunia yang anorganis. Materi selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Freud dalam Jafar menegaskan bahwa manusia terdapat 5 fase perkembangan kepribadian. Kelima fase tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap oral, berlangsung dari usia 0 sampai dengan 18 bulan. Titik kenikmatan terletak pada mulut, di mana aktivitas paling utama adalah menghisap dan menggigit. Hal ini merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan atau kepuasan. Menurut Freud, objek yang paling pertama mendatangkan kesenangan dan kepuasan adalah buah dada ibu atau botol susu. Tugas perkembangan pokok dari seorang bayi selama fase oral ini adalah membentuk sikap ketergantungan dan kepercayaan pada orang lain. Freud yakin bahwa individu yang fase oralnya memperoleh perangsang oral yang berlebihan atau sempat kekurangan di masa dewasanya akan memiliki kepribadian oral pasif dengan ciri-ciri karakter seperti penurut, pasif, kurang matang, dan independen. Yang kedua, tahap anal. Berlangsung dari usia 18 sampai dengan 3 sampai 4 tahun. Titik kenikmatannya terletak pada anus, yaitu seperti menahan feses, kotoran, memegang dan melakukan sesuatu adalah aktivitas yang paling dinikmati. Pada fase ini juga anak sudah mulai diperkenalkan kepada aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya melalui atau latihan mengenai bagaimana dan di mana seharusnya seorang anak membuang kotorannya. Menurut Freud, ada 2 cara orang tua menerapkan toilet training berikut akibatnya. Pertama, dengan cara penerapan yang keras dan ditekan. Akibatnya dewasanya si anak akan memiliki kepribadian anal retentif. Yang kedua, membiarkan anak membuang kotorannya sekehendak hati si anak. Tahap balik berlangsung antara kotorannya sekehendak hati si anak. Yang ketiga yaitu tahap palip. Tahap palip berlangsung antara 3 sampai 5 tahun, 6 atau 7 tahun. Titik kenikmatan di tahap ini adalah alat kelamin dengan maksud memperoleh kepuasan. Kata Freud, si anak secara tak sadar memiliki keinginan memiliki orang tua yang berlawan jenis dengan dia, dan pada saat yang sama memandang orang tua yang berjenis kelamin yang sama dengan dia sebagai saingannya. Yang keempat, tahap laten, berlangsung dari usia 5, 6, atau 7 sampai usia pubertas, sekitar usia 12 tahun. Dalam tahap ini, Freud yakin bahwa rangsangan seksual ditekan sedemikian rupa demi proses belajar di zaman Freud. Anak-anak usia ini yang terlihat tenang dan biasa-biasa saja secara seksual mungkin saja menghabiskan seperempat waktunya untuk main dokter-dokteran dengan lawan jenisnya. Kita tahu bahwa zaman Freud adalah zaman yang merepresi wacana seksual, maka tidak heran perkembangan seksualitas anak-anak lebih lambat dari perkembangan yang dialami anak zaman sekarang. Dengan berakhirnya fase balik, anak akan memasuki tahap ini, yaitu fase masa tenang.
Yang kelima yaitu tahap genital, dimulai pada usia pubertas, ketika dorongan seksual sangat terlihat jelas pada diri remaja, khususnya yang tertuju pada kenikmatan hubungan seksual, masturbasi, seks oral, homoseksual, dan kecenderungan seksual lain yang kita anggap biasa. Saat ini tidak dianggap Freud sebagai seksualitas yang normal. Dengan memasuki masa pubertas yang juga merupakan awal dimulainya fase genital, individu mengalami kebangkitan atau peningkatan dalam dorongan seksual dan mulai menaruh perhatian terhadap lawan jenis. Peningkatan dorongan seksual ini merupakan akibat dari adanya perubahan biokimia dan fisiologis, yakni menjadi matangnya organ-organ reproduksi dan sistem endokrin mulai menjalankan fungsinya, mengeluarkan hormon-hormon yang kemudian menghasilkan ciri-ciri seks sekunder. Yang pertama yaitu konsep psikologi analitis Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung yang lahir pada tanggal 29 Juli 1875 di Keswil dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Cushatz, Swiss. Carl Gustav Jung lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Basel pada tahun 1900. Pada tahun 1913, ia berhenti menjadi dosen untuk mengkhususkan dirinya dalam riset. Sejak 1906, ia memulai menulis surat dengan Sigmund Freud yang baru dijumpainya pertama kali setahun kemudian, yakni tahun 1907. Pertemuan yang terjadi di Wina ini sangat mengesankan bagi kedua belah pihak, sehingga terjadilah tali persahabatan antara mereka. Sigmund Freud begitu menaruh kepercayaan kepada Gustav Jung, sehingga Jung dianggap sebagai seseorang yang patut menggantikan Sigmund Freud di kemudian hari. Pada tahun 1933 sampai 1942, Jung menjadi guru besar di Politeknik Zurich dan pada tahun 1944 ia diangkat sebagai guru besar dalam psikologi kedokteran di Universitas Basel. Jung adalah murid Sigmund Freud dan bekerja sama dengan penggagas psikoanalisis yang merupakan seorang Jerman keturunan Yahudi. Karena perbedaan pendirian, akhirnya Gustav Jung memisahkan diri dan mendirikan aliran sendiri yang diberi nama psikologi analitis. Berbeda dengan teori Sigmund Freud tentang kepribadian yang lebih bersifat mekanis dan berdasar ilmu alam, konsep analitis Gustav Jung mengenai kepribadian untuk menginterpretasikan tingkah laku manusia dari sudut pandang filsafat, agama, mistik. Teori Gustav Jung dibedakan juga dengan teori psikoanalisis. Sigmund Freud pada penekanannya yang lebih kuat pada tujuan tingkah laku teleologi. Gustav Jung menekankan adanya dasar-dasar rasial dan filogenetis dari kepribadian dan sangat kurang mementingkan arti dorongan-dorongan seksual dalam perkembangan kepribadian. Selanjutnya yaitu struktur psike atau kepribadian. Jung tidak berbicara tentang kepribadian melainkan tentang psike atau adapun yang dimaksud dengan psike ialah totalitas segala peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi jiwa manusia terdiri dari dua alam, yaitu yang pertama struktur kesadaran. Kesadaran mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Yang pertama, fungsi jiwa. Apa yang dimaksud dengan fungsi jiwa oleh Jung ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi pokok, yang 2 rasional, yaitu pikiran dan perasaan, sedangkan yang 2 lagi irasional, yaitu pendirian dan intuisi. Dalam berfungsinya, fungsi-fungsi rasional bekerja dengan penilaian pikiran, menilai atau dasar benar dan salah, sedangkan perasaan menilai atas dasar menyenangkan. Kedua yaitu sikap jiwa. Yang dimaksud dengan sikap jiwa ialah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Arah aktivitas energi psikis itu dapat keluar ataupun ke dalam, dan demikian pula arah orientasi manusia terhadap dunianya dapat jalur ataupun ke dalam ataupun keluar. Yang ketiga yaitu tipologi Jung.
Dengan mendasarkan pada dua komponen pokok daripada kesadaran dalam membuat pencanderaan mengenai tipe-tipe tersebut, selalu dikupasnya juga kehidupan dalam tak sadar, yang baginya merupakan realitas yang sama pentingnya dengan kehidupan alam sadar. Yang keempat yaitu ada yang telah dikemukakan itu adalah kesadaran kehidupan alam sadar yang sebenarnya. Tetapi masih ada suatu soal lagi, yaitu bagaimana orang itu dengan sadar menampakkan diri keluar. Karena cara individu dengan sadar menampakkan diri keluar itu belum tentu sesuai dengan keadaan dirinya yang sebenarnya dengan individualitasnya. Yang kedua yaitu struktur ketidaksadaran. Ketidaksadaran mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi ialah berisikan hal-hal yang diperoleh oleh individu selama hidupnya, hal-hal yang terdesak atau tertekan, kompleks terdesak, dan hal-hal yang terlupakan, bahan-bahan ingatan, serta hal-hal yang teramati, terpikir, dan terasa di bawah ambang kesadaran. Ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif mengandung isu-isu yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi terlebih dahulu. Ini merupakan endapan cara-cara reaksi kemanusiaan yang khas semenjak zaman dahulu dalam manusia menghadapi situasi-situasi ketakutan, bahaya, perjuangan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dinamika psike atau kepribadian. Dinamika kepribadian merupakan gerak perubahan yang terjadi pada diri individu untuk mencapai tujuan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kini, namun berawal dari peristiwa sebelumnya, sehingga membentuk pada kepribadian yang utuh. Dinamika timbul akibat adanya energi psikis yang disebut libido. Libido sebagai abstraksi yang menyatakan relasi dinamis. Room. Untuk Jung, libido adalah energi psikis netral dan non-seksual, atau umum libido adalah bentuk energi dan seperti dalam teori Freud, dapat disalurkan, ditekankan, direpresi, diblokir, atau diungkapkan. Pengertian libido di sini dipergunakan seperti energi dalam ilmu alam, jadi sebagai abstraksi yang menyatakan relasi-relasi dinamis. Dalam hal ini harus diingatkan bahwa energi yang disebut libido itu berbeda penggunaannya dengan pengertian energi pada Aristoteles yang mengartikan sebagai prinsip pembentuk. Yang pertama, hukum-hukum atau prinsip-prinsip psike. Pertama, hukum pasangan. Perlawanan hukum pasangan. Berlawanan enantiodromia, yang berarti segala sesuatu pada suatu kali akan berubah menjadi kebalikan atau lawannya dengan cara mempertahankan nilai yang lama dengan mengenal lawannya atau kebalikannya. Kedua, prinsip equivalence. Adapun prinsip-prinsip yang mengatur energi psikis itu analog dengan prinsip-prinsip dalam ilmu alam. Yang ketiga yaitu prinsip entropi. Hukum entropi yang menyatakan bahwa dalam sistem fisik energi akan mengalir dari hal yang lebih berenergi ke yang kurang, akhirnya mencapai keadaan seimbang. Kedua, arah dan intensitas energi. Pertama, arah energi, progresi dan regresi, ekstraversi dan intraversi. Gerak energi itu mempunyai arah dan arah geraknya itu dapat dibedakan antara gerak progresif dan gerak regresif. Gerak progresif adalah gerak kesadaran dan berbentuk proses penyesuaian terus-menerus terhadap tuntutan kehidupan sadar. Kedua, intensitas energi. Gambaran sifat pokok yang proses energi selain arahnya adalah nilai intensitas. Intensitas energi adalah sebuah gambaran yang menghasilkan fantasi dari ketidaksadaran menjadi gambaran dalam mimpi. Ketiga, yaitu interaksi antara aspek-aspek psike atau kepribadian. Keempat, fungsi jiwa yang pokok, dan kedua, sikap jiwa serta berbagai sistem yang membentuk keseluruhan kepribadian berinteraksi satu sama lain dalam tiga macam cara, yaitu sesuatu aspek atau sistem mengkompensasikan kelemahannya terhadap yang lain. Kedua, sesuatu aspek atau sistem menentang aspek atau sistem lain. Dan yang ketiga yaitu satu atau dua sistem mungkin bersatu untuk membentuk sintesis. Yang terakhir yaitu perkembangan psike atau kepribadian, perkembangan psikologi atau perkembangan
Psike adalah bidang studi dalam psikologi yang berfokus pada pemahaman bagaimana manusia mengalami perubahan psikologis dan perkembangan selama rentang waktu tertentu dalam kehidupan. Tujuan perkembangan ini yaitu sebagai aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan diferensiasi sempurna dan saling berhubungan yang selaras dengan seluruh aspek kepribadian manusia. Perkembangan psike memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, Jung menjangkau ke belakang dan ke depan. Dalam Suryo Sumunar menjangkau ke belakang dan ke depan, Jung berbicara tentang integrasi semua aspek kepribadian seseorang, termasuk unsur-unsur yang mungkin berlawanan atau bertentangan. Kedua, jalan perkembangan, progresi dan regresi. Di dalam proses perkembangan dapat terjadi gerak maju progresi atau gerak mundur regresi. Jalan perkembangan adalah konsep dalam psikologi yang mengacu pada perjalanan individu melalui berbagai tahap perkembangan dalam kehidupan. Progresi dan regresi adalah dua aspek penting dalam pemahaman jalan perkembangan. Ketiga, pemindahan energi psikis, sublimasi dan represi energi psikis itu dapat dipindahkan, artinya dapat ditransfer dari satu aspek atau sistem ke lain aspek atau sistem, dan transfer ini berlangsung atas dasar-dasar prinsip pokok dinamika, yaitu ekuivalens dan entropi. Transfer yang progresif disebut sublimasi. Sublimasi yaitu transfer dari proses-proses yang lebih primitif, instiktif, dan rendah diferensinya ke proses-proses yang lebih bersifat kultural, spiritual, dan tinggi diferensinya. Dan yang terakhir yaitu jalan kesempurnaan. Proses individualisasi kepribadian mempunyai kecenderungan untuk berkembang ke arah suatu bulatan yang stabil. Perkembangan adalah semacam pembebaran kebulatan asli yang semula tak mempunyai diferensiasi dan tujuannya yaitu merealisasikan atau penemuan diri.